Salam, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kesimpulan Raja Daud tentang Tuhan yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 22. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, adapun Allah jalannya sempurna. Ya, jelas sekali tema kita hari ini adalah jalan Allah itu sempurna. Kalau kita belajar tentang Daud, ia adalah seorang tokoh yang bergaul erat dengan Tuhan. Sejak muda, sejak remaja dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ketika dia masih menjaga kambing domba, dia seringkali membawa kecapi dan memainkannya. Di sana ia memuji Tuhan, ia menyembah Tuhan. Ya, ia berdoa kepada Tuhan. Itulah yang mungkin membuat Tuhan tergerak untuk memilih dia menjadi raja bagi Israel. Ya. Dia menjaga dombanya dengan sangat bertanggung jawab. Ya. Kita bisa lihat bagaimana ia menghadapi singa, beruang dan sebagainya. Nah, setelah kasih Tuhan Yesus, meskipun hidup Daud begitu erat dengan Tuhan, tetapi kalau kita melihat perjalanannya tidak mudah. Sejak remaja ia sudah mengalami berbagai kesulitan. Seperti yang saya katakan tadi, dia sudah mengembalakan kambing domba. Ya, sebagai anak bungsu, ia hanya menjadi penjaga domba. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang diutus untuk berperang, ya, diutus untuk mengikuti pendidikan, pelatihan peperangan. Ya, artinya seperti sekarang ini menjadi seorang tentara. Tetapi Daud hanya menjadi seorang penjaga domba. Ya. Dan ketika dia menjaga domba, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Di masa itu binatang buas masih banyak berkeliaran. Seringkali singa mengintip domba-dombanya. Bahkan sebagai seorang anak remaja, singa pun menjadi ancaman bagi hidupnya. Tetapi luar biasanya Daud seringkali membunuh binatang-binatang buas itu, baik singa, beruang, maupun binatang-binatang buas lainnya. Seringkali ia taklukkan, ya. Dan di situ kita melihat keberaniannya sungguh luar biasa, ya. Dan tidak hanya sampai di situ, tantangan demi tantangan dia hadapi kemudian hari. Setelah ia berhasil mengalahkan Goliat, kita melihat ia kembali menghadapi tantangan, yaitu Raja Saul sendiri, yang berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud, yang berkali-kali berusaha untuk membinasakannya karena Saul khawatir jangan-jangan Daud yang akan menggantikan dia menjadi raja. Sehingga Raja Saul berusaha untuk mengejar dia, membunuh dia. Dan Daud berlari, bersembunyi di sana sini untuk menghindari kejaran dari Raja Saul. Tentu itu hal yang sangat sulit. Apalagi Saul mengejar dengan pasukan yang besar, sedangkan Daud hanya dengan beberapa orang temannya. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud, sekalipun dia harus melalui situasi-situasi sulit itu. Dan banyak lagi tantangan yang Daud alami dalam kehidupannya. Ketika dia ada di negeri orang Filistin, di sana pun ia menghadapi tantangan yang begitu berat, hampir-hampir terbunuh. Karena orang-orang Filistin tahu bahwa Daud adalah pahlawan yang pernah mengalahkan Goliat. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, tantangan demi tantangan Daud alami. Tetapi kita tahu pada akhirnya semua itu membawa dia menjadi orang nomor 1 di Israel, yaitu menjadi raja menggantikan Saul. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, jalan Tuhan seringkali begitu sulit. Ya, seringkali tidak kita pahami. Memang
Jauh-jauh hari kita melihat bahwa Nabi Samuel pernah mengangkat dia atau mentabiskan dia atau menumpangkan tangan atasnya untuk menjadikan dia seorang raja. Tetapi bukan serta-merta Daud menjadi raja. Daud harus melalui proses yang luar biasa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ia mengalami berbagai kesulitan, tantangan, masalah ya, yang luar biasa, yang tidak mudah. Tetapi lewat semua itu, Daud diajar oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat berikutnya, Tuhan mengajar tanganku untuk berperang. Tantangan-tantangan yang dihadapi, Daud sadari di kemudian hari bahwa itu adalah proses pengajaran daripada Tuhan. Meskipun Daud sendiri tidak mendapatkan sekolah formal seperti kakak-kakaknya yang dilatih untuk berperang. Daud hanya seorang gembala. Namun Tuhan melatih dia untuk berperang walaupun dengan senjata-senjata sederhana. Seperti yang kita saksikan ketika dia menghadapi Goliat. Dan seandainya waktu itu Daud mungkin datang dengan pedang, datang dengan baju perang, mungkin Daud akan kalah karena Goliat lebih cakap, lebih hebat dalam menggunakan semuanya itu. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Daud datang dengan kesederhanaannya, hanya dengan membawa batu dan umban, dan lewat itulah ia berhasil mengalahkan Goliat. Daud sadar betul bahwa itu adalah didikan Tuhan, itulah cara Tuhan mengajar dia, sehingga dia bisa menjadi seorang pahlawan, meskipun tidak mengikuti pendidikan formal seperti kakak-kakaknya dan orang-orang lainnya. Tapi itulah proses Tuhan, itulah jalan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami tetapi pasti, iya dan amin. Demikian pula halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kita melewati situasi-situasi yang sulit. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah memohon, kita sudah mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, masalah, pergumulan, sakit penyakit, yang seringkali membuat kita takut, khawatir, cemas. Tetapi ingatlah bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Artinya Tuhan pasti membawa kita kepada rencananya yang luar biasa. Sebagaimana dijanjikannya dalam firman Tuhan. Adapun jalan Tuhan itu sempurna. Ya. Yang dikatakannya dalam salah satu firman bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk membawamu kepada hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu bahwa itu pasti Tuhan akan berikan. Namun memang jalannya seringkali kita tidak bisa pahami. Ya, tidak bisa kita mengerti. Tetapi itulah jalan Tuhan. Yang jelas dalam proses itu kita harus sabar. Kita harus tetap percaya pada kehendak Tuhan, tetap percaya pada rencana Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Meskipun begitu sulit, tetapi ia tetap mengandalkan Tuhan, ia tetap percaya, ia tetap berdoa pada Tuhan, ia tetap berharap pada Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang direncanakan Tuhan atas hidupnya terjadi. Ia menjadi raja menggantikan Saul. Demikian juga dalam kehidupan kita, sesulit apapun situasi kita saat ini, seberat apapun pergumulan kita saat ini, yakinlah bahwa itu akan Tuhan pakai untuk mengangkat kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Melalui semua proses itu Tuhan pakai untuk menjadi batu loncatan seperti yang kita sudah bahas minggu-minggu sebelumnya. Semua itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk mempermuliakan kita. Karena itu jangan kita khawatir, jangan kita cemas, jangan kita kecewa, jangan putus asa ketika Tuhan izinkan situasi-situasi sulit. Karena sebagaimana kita sudah bahas waktu-waktu yang lalu, segala kesulitan itu akan menjadi alat Tuhan, menjadi anak-anak tangga yang membawa kita kepada maksud dan rencana Tuhan. Makanya Daud berkata dalam ayat ini sebagai kesimpulan dia, setelah dia melalui semua proses itu, dia katakan, jalan Tuhan itu sempurna.
Satu contoh yang luar biasa lagi yang perlu kita ingat, yaitu seorang pemuda yang bermimpi menjadi seorang raja. Namun setelah ia mendapatkan mimpi itu, ia justru semakin dibenci oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya marah atas mimpinya itu. Dan akibatnya kakak-kakaknya hendak membunuh dia. Hingga suatu saat ketika ia membawakan kakak-kakaknya makanan, ia ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur. Tidak hanya sampai di situ, kakak-kakaknya kemudian menjual dia. Dan setelah dijual, ia dibawa ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang jauh, dan di sana ia menjadi seorang budak. Jalan hidup yang tidak mudah, jalan hidup yang sangat menyedihkan, berat, ya. Dan tidak hanya sampai di situ pergumulan anak muda ini. Di sana setelah ia menjadi budak, ia berusaha bersikap baik. Ia tetap baik di hadapan Tuhan, ia tetap baik di hadapan tuannya. Tetapi kemudian ia mendapatkan fitnahan yang sangat kejam, sehingga akhirnya ia harus dipenjarakan. Penderitaan demi penderitaan ia alami. Namun kita melihat bahwa pemuda ini tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup takut dalam Tuhan, akan Tuhan. Hingga ketika dia dipenjara, di sana karena dia baik, dia diangkat menjadi pengawas atas tahanan-tahanan yang ada di sana. Kemudian dimasukkanlah 2 orang pegawai istana raja ke tempat itu karena suatu kesalahan. Dan suatu ketika kedua orang ini bermimpi. Tetapi mereka bingung, mereka sedih, mereka cemas karena tidak tahu apa arti mimpi itu. Ketika pemuda ini melihat kedua orang itu kebingungan, ia bertanya, "Ada masalah apa?" Lalu mereka menceritakan mimpi mereka. Dan oleh pertolongan Tuhan, pemuda ini berhasil memecahkan mimpi itu. Artinya berhasil mendapatkan jawaban atas mimpi itu. Dan terjadilah seperti yang dikatakannya. Juru minuman raja itu kemudian dilepaskan dan kembali kepada tugasnya. Sedangkan juru roti dihukum mati oleh raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kebaikannya sudah luar biasa dinyatakan kepada juru minuman, tetapi ternyata ketika juru minuman itu keluar dan kembali kepada jabatannya, ia lupa akan pemuda itu. Ia membiarkannya berada di dalam penjara itu, meskipun ia tahu bahwa pemuda itu tidak bersalah. Tetapi singkat cerita, suatu ketika raja mendapatkan mimpi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Dia bingung. Dia mencari-cari orang yang bisa mengartikan mimpinya, namun tidak ditemukan. Pada saat itu teringatlah juru minuman raja itu akan pemuda yang pernah membantunya di penjara. Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada raja, dan raja menyuruhnya untuk memanggil pemuda itu. Lalu si pemuda dipanggil dan dibawa ke hadapan raja. Lalu raja menceritakan mimpinya itu. Dan kembali oleh pertolongan Tuhan, pemuda itu dapat mengartikan mimpi itu. Dan singkat cerita kembali bahwa raja mengangkat pemuda itu menjadi orang nomor 2 di negeri itu. Seperti yang dimimpikannya. Itulah yang terjadi, ia menjadi seorang raja. Namun jalan-jalan yang dihadapi tidak mudah, tetapi sempurna. Sempurna seperti yang Tuhan rencanakan. Ia menjadi seorang raja. Saudara yang Tuhan Yesus, melihat kedua cerita ini, kita diyakinkan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita alami, segala kesulitan, segala permasalahan, persoalan, sakit penyakit, pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, itu bukan kecelakaan, itu bukan sebuah musibah, tapi itu sebuah jalan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menuju kepada rencana Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera.
di mana Tuhan berikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu apapun yang sedang kita alami saat ini, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa, tetap memandang pada Tuhan, karena kita tahu bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Sekalipun seringkali tidak bisa kita pahami dengan logika kita, tapi yang jelas itu sempurna. Saat ini kita belum bisa melihat seperti apa jadinya, tetapi suatu saat kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Suatu saat kita akan mengangkat tangan dan menaikkan syukur kita, karena kita tahu bahwa Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah bahwa jalan Tuhan itu sempurna, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Adapun Allah, jalannya sempurna. Demikian juga akan terjadi kepada setiap orang yang percaya dan yang mengandalkan Dia, dan yang hidup takut akan Dia. Kiranya firman ini meneguhkan dan menguatkan kita, sebab kita punya Allah yang luar biasa, yang jalannya patut kita percayai, yang patut kita pegang, yang patut kita ikuti. Karena semua jalan itu meskipun sulit, meskipun tidak bisa kita pahami, tetapi jalan itu pasti dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua.